Isu ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan, bukan sebagai perkara hukum, melainkan sebagai medan simbolik pertarungan elit politik lama. Ketika Nasusilo Bambang Yudhoyono ikut terseret sebagai pihak yang dituding berada di balik isu tersebut, polemik ini berubah dari sekedar tuduhan administratif menjadi cermin konflik laten pasca kekuasaan. Tudingan terhadap SBY sejatinya tidak lahir dari ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, publik mencatat bahwa tokoh-tokoh yang paling vokal mengangkat isu ijazah Jokowi justru berasal dari lingkaran yang setidaknya secara historis beririsan dengan Partai Demokrat. Nama-nama seperti Roy Suryo dan Denny Indrayana berulang kali muncul, menyampaikan insinuasi yang tidak lagi berkutat pada kebijakan, tetapi pada legitimasi personal Jokowi sebagai pemimpin. Pola ini membentuk persepsi publik. Jika bukan perintah, setidaknya ada pembiaran. Jika bukan komando, ada ekosistem yang memungkinkan isu itu terus hidup. Disinilah logika perang proksi bekerja. Para elit utama tidak saling berhadap-hadapan secara terbuka. Mereka menjaga jarak, mempertahankan citra negarawan, sementara isu sensitif dimainkan oleh aktor-aktor di lapis kedua. Isu ijazah menjadi senjata yang efektif karena tidak membutuhkan bukti baru. Cukup diulang, disindir, dan disebarkan, maka keraguan publik akan bekerja dengan sendirinya. Serangan tidak ditujukan pada kebijakan atau capaian, melainkan pada simbol, kapasitas intelektual, keabsahan moral, dan warisan sejarah. Strategi ini mencerminkan delegitimasi simbolik pasca kekuasaan. Jokowi mungkin telah menyelesaikan masa jabatannya, tetapi pengaruh simboliknya masih hidup, baik terhadap penerusnya maupun terhadap narasi sejarah nasional. Maka yang diserang bukan lagi keputusan politik, melainkan fondasi personal yang menopang legitimasi itu. Jika fondasi tersebut goyah di benak publik, maka seluruh bangunan warisan politik ikut dipertanyakan. Namun, politik jarang bergerak satu arah. Isu yang dibiarkan bereskalasi justru berbalik menjadi bumerang. Ketika SBY merasa perlu mempertimbangkan jalur hukum, posisi berubah, dari figur yang berada di atas konflik menjadi sosok yang terseret ke pusaran. Partai Demokrat pun menghadapi risiko serupa, terlihat tidak menawarkan agenda masa depan, melainkan terjebak dalam polemik lama yang melelahkan publik. Alih-alih melemahkan lawan, isu ini justru mengerus citra rasionalitas dan kedewasaan politik sendiri. Pada akhirnya, polemik ijazah bukan lagi soal dokumen, melainkan potret kegagalan elit menghentikan politik insinuasi. Publik kehilangan ruang diskursus yang sehat, demokrasi terjebak pada gosip berulang, dan energi bangsa habis untuk mempertanyakan sesuatu yang seharusnya telah selesai. Dalam situasi seperti ini, semua pihak sesungguhnya kalah, kecuali mereka yang diuntungkan oleh kebisingan dan kekaburan. Dan mungkin itulah persoalan paling serius dari isu ini. Bukan siapa dalangnya, melainkan mengapa politik kita terus memberi panggung pada bayang-bayang, alih-alih gagasan. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Di channel Orang Pinggiran, kita selalu berangkat dari sudut yang sering diabaikan. Suara kecil, logika sederhana, tapi argumen tetap harus tajam. Karena kalau bukan kita yang ngebedah, siapa lagi? Media besar sering terlalu halus, sementara drama publik dibiarkan liar tanpa dikupas. Kalau analisa barusan nambah wawasan, dukung terus channel ini. Tekan like-nya, komentar biar algoritma tahu Suara Pinggiran juga layak didengar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kupasan selanjutnya. Kita bakal hadir lagi dengan sudut pandang yang lebih kritis, lebih blak-blakan, dan lebih menyentil. Drama publik nggak pernah tidur, dan kita juga nggak akan berhenti membongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di konten berikutnya.